there is strength in difference. Diversity is a fact. Inclusion is a choice. The Paralympic Games is the most transformational sport on earth. Karena kan kisah Maria Monique itu meninggalnya di Singapura ya Pak. Jadi itu sangat Singapura tuh punya arti khusus begitu. Maria Monique ini adalah putri ibu ya? Ya, satu-satunya iya. Seperti ada bisikan di hati saya, Mom go around the world, find unfortunate kids and give them happiness. Nah, itu misi daripada Maria Monique. Gitu ya. Saya merasa kalau di setiap para games itu kok tidak banyak yang datang ya selebritinya ya. Jadi yang datang justru ke arah yang Asian Games. Asian Games lebih banyak daripada misalnya Asian Para Games seperti itu. Nah, sehingga saya berdoa, Tuhan, saya pengen bikin suatu project ya yang mana atlet difabel ini bisa direspek, bisa dijadikan teman dekat oleh para tokoh dunia. Apa ya nama programnya ya? Wah, saya pikir-pikir lagi. CTFP, Celebrity Talk for Para Athletes ya kan. Makasih 100 deh. Semoga bisa dapat 100. Kartu ini unik Pak. Jadi seperti contohnya misalnya kartu Shahrukan ya. Nah, berarti ketika Jessica Long itu menerima kartunya Shahrukan, dia bisa ketemu Shahrukan loh. Saya tuh hidupnya ngurusin anak difabel, orang difabel, orang sakit, orang yang hampir meninggal. Terus suatu saat ketika saya kepengen bikin lagu, saya tinggal telepon ke Tuhan aja. Saya bilang, Tuhan, saya pengen bikin lagu gitu ya. Ya udah, terus Tuhan kasih saya melodi dan saya bilang, tapi saya nggak, ini royalti saya nggak mau. Saya mau kasih ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, ada seorang perempuan Indonesia bernama Natalia Sutresno Cahya alias Natalia Cahya yang baru saja mendapatkan apresiasi dari Presiden Komite Olahraga Internasional Kaum Disabilitas atau International Paralympic Committee, disingkat IPC, Andre Parson. Apresiasi diberikan pada 11 Juli 2026 karena Natalia menginisiasi sebuah gerakan yang diberi nama 100 Celebrities Talk for Para Athletes. Untuk mengetahui sosok langka tersebut, saya telah bersama dengan pendiri Yayasan Harapan Terakhir Maria Monique atau Maria Monique Last Wish Foundation, yaitu Ibu Natalia Sutresno. Saya akan sapa beliau. Ibu, apa kabar? Baik Pak. Iya Bu, tentu pembaca kita, pemirsa kita kepingin tahu sebenarnya 100 Celebrities Talk for Para Athletes ini apa sih Bu sebenarnya? Ya sebenarnya simpel aja sih Pak. Ya. Itu pesan dari para tokoh dunia ditujukan untuk para atlet. Para atlet itu maksudnya atlet difabel seluruh dunia Pak. Dan itu dikemas dalam bentuk kartu. Dalam bentuk kartu ya Bu ya? Jadi kartunya kartu. kecil. Kartunya kecil. Sekecil kredit card. Tapi di situ nanti akan tertulis pesan ya Bu? Pesannya. Bu, kalau boleh saya tahu, saat ini yang sudah memberikan pesan itu berapa banyak? Ada 638 tokoh dunia. Ya. Bu, boleh tahu dong, di antara para tokoh dunia itu yang memberikan pesan siapa aja Bu? Tentunya Pak Andrew Person yang menjadi key figure kita ya. Tapi ada juga di situ Dipa Malik. Dipa Malik itu wanita India pertama yang mendapatkan medali di acara Paralimpiade. Lalu kemudian juga Princess Bhutan, Presiden NPC Bhutan. Lalu kemudian Nayanok Birumbakdi. Siapa itu Bu? Nayanok Presiden Paralympic Committee of Thailand. Ya, kemudian juga Bapak Raja Sabta Oktohari. Ya, kemudian juga ada Ibu Siti Marifah, Ma'ruf Amin. Istrinya mantan wakil presiden ya? Anak tertua. Anak tertua. Tertuanya dari Pak Ma'ruf Amin. Ya. Terus banyak sekali sih ada Maki Starfield itu dari Jepang, Yuki Namebuki juga dari Jepang, terus kemudian juga ada Nana Papadaki dari Greek, gitu ya. Terus jadi banyak negara ya Pak ya. Terus kemudian juga Leslie Lee ada, Dr. Theo Kosokmyang, kemudian yang former daripada Sekjen ASEAN Para Sport Federation itu Dr. Wandito Swan. Ya, di situ itu banyak ya. sekali. Bu, ide itu terciptanya gimana?
kok ibu punya ide begitu tuh ceritanya gimana ceritanya? Ya karena saya kan dekat dengan para atlet ya Pak, dengan atlet luar negeri dekat sekali. Sampai dulu saya pernah bikin film namanya Movie Boccia, dan itu juga filmnya non komersial gitu. Saya mempelajari tentang kesedihan atlet, kegembiraan atlet, kesukaan atlet gitu kan, dekat dengan saya. Sehingga saya merasa kalau di setiap para games itu kok tidak banyak yang datang ya selebritinya ya. Jadi yang datang justru ke arah yang Asian Games. Asian Games lebih banyak daripada misalnya Asian Para Games seperti itu. Nah sehingga saya berdoa, Tuhan saya pengen bikin suatu project ya, yang mana atlet difabel ini bisa direspek, bisa dijadikan teman dekat oleh para tokoh dunia. Apa ya nama programnya ya? Wah, saya pikir-pikir lagi. CTFP, Celebrity Talk for para Athletes ya kan. Makasih 100 deh. Semoga bisa dapat 100. Itu doa saya ya. Semoga. Jadi targetnya 100 awalnya. 100, iya. Semoga bisa dapat 100 gitu. Terus? Ya udah, terus ketika saya setelah itu kan akhirnya kita harus ada sebuah pelauncingan, ya kan? Pelauncingan, dan karena saya cukup dekat dengan atlet Singapura, ya kan? Maka itu saya bicara dengan National Paralympic Committee, Singapore Disability Sport Council. Dia setuju atletnya nanti bisa melonsing 100 CTFP ini. Jadi ibu kemudian komunikasi dengan SDSC di Singapura ya, Paralimpik di Singapura, lalu setuju untuk dilakukan launching di Singapura. Iya, bersama atletnya. Saya kan kepengen supaya yang menerima kartu pertama kali adalah atlet Singapura. Ya, karena kan kisah Maria Monique itu meninggalnya di Singapura ya Pak. Jadi itu sangat Singapura tuh punya arti khusus begitu. Jadi kemudian disepakati launchingnya di Singapura. Ya, di Singapura. Nah, kemudian ketemu tanggalnya berapa? Masih ingat Bu? 11 Juli 2025 tentunya. 11 Juli 2025. Nah, bisa cerita sedikit Bu, bagaimana launching itu berlangsung? Ya, terus kemudian saya tanya teman-teman, ya kan, ada yang bisa bantu saya nggak? Saya mau launching, kan ini bukan di Indonesia loh, ini di Singapura gitu ya. Nah waktu itu teman-teman tidak banyak yang memberikan masukan atau mensupport juga, tidak, mungkin lagi sibuk ya. Justru yang mensupport adalah Ital Auto Ferrari Singapura. Jadi itu dealer ya, dealer Ferrari Singapura. Nah, bagaimana Ibu bisa mengakses mereka ini, Bu? Itu kan memang tim kita ya, sudah lama. Tim ya. Jadi Ferrari lah yang membantu. Bukan membantu, tapi kalau kita ada kegiatan di Singapura, contohnya ya kayak seperti ini kan nanti parade Ferrari gitu, mereka oke gitu. Jadi pada waktu launching itu tanggal 11 Juli 2025 dilakukan di Singapura, itu juga ada parade Ferrari ya? Loh, itu memang pelauncingannya setelah membacakan pesan daripada Bapak Andrew Person, langsung kita parade Ferrari sampai malam Pak. Oh gitu ya? Ya. Jadi itu dengan atlet-atlet juaranya Singapura tentunya. Ada 14 ya. 14 terus disiapkan 14 Ferrari, tapi lebih ya, Ferrarinya lebih karena ada, kita juga bisa pakai, terus kita bisa naik Ferrari, terus para pimpinan federasi semua bisa semua. Ya Bu. Nah kemudian setahun kemudian ada apresiasi dari Andrew Person. Iya. Itu gimana Bu? Maksudnya wujud dari apresiasi itu gimana Bu? Apresiasi itu ketika kemarin itu kira-kira beberapa hari yang lalu itu kan karena Bapak Andrew Person sudah memberikan pesannya dan sudah kita launching dengan pesannya Pak Andrew Person. Setahun yang lalu itu ya? Iya, setahun yang lalu. Terus kemarin itu saya menghubungi lagi IPC di Jerman. Saya bilang ini mau ulang tahun. Oh, setahun sudah ya? Sudah setahun gitu kan. Kalau bisa Bapak Andrew Person ini memberikan video berupa pesan dia. Nah, banyak pesan aja sih saya mintanya seperti itu gitu. Tetapi di luar dugaan saya, ternyata dia memberikan video yang sangat berarti ya. Ketika tidak hanya ucapan selamat ulang tahun aja, tapi di situ dia bilang sebuah kehormatan kalau dia bisa mensupport program 100 CTFP dan Maria Monique Lasus Foundation, dan juga dia menerangkan bahwa dia sangat senang mensupport program ini karena misinya itu alliance, jadi sesuai dengan misinya IPC. Iya. Malah dia juga bilang
kalau bisa orang-orang lain ayo support program ini program penting. Nah, itu membuat saya kaget juga gitu, karena yang saya minta tadinya cuman berapa detik ya, tapi dengan hati yang luar biasa Pak Andrew tuh kasih hampir 2 menit kalau nggak salah ya. 2 menit videonya itu videonya, video apresiasi itu ya. 1 menit 58 detik kayaknya. Nyaris 2 menit lah ya. Nyaris 2 menit itu kan panjang Pak. Iya. Seperti itu, dan dia cerita banyak gitu. Bu, tadi Ibu cerita latar belakangnya bahwa akan memberikan itu bentuk apresiasi kepada para atlet disabilitas atau difabel gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kalau setelah terkumpul pesan itu dari para tokoh dunia itu, terus mau diapain Bu? Nah, itu kan begini, kan kalau misalnya sekarang kita kan kolaborasi dengan IPC ya, International Paralympic Committee. Itu kita langsung ke Paralimpiade aja Pak, Paralimpiade dunia kan. Nah, di situ nanti misalnya sebentar lagi yang sekarang kita persiapkan kan Paralimpiade 2028 di Los Angeles ya. Nah, itu tentunya kita akan bisa memberikan pesan. Bahkan saya sudah memberikan pesan juga juara dunia Amerika Jessica Long yang menang dia Paralimpian yang menang medali 32 kali. Itu sudah menerima pesan. Kita ada beberapa pesan saya berikan kepada mereka. Oh, jadi wujudnya nanti itu kartu itu diberikan kepada mereka-mereka yang berpartisipasi di Olimpiade Paralimpik. Tadinya saya berpikir pokoknya kita asal aja gitu. Tapi terus karena ini saya lagi mungkin membuat program ya dengan IPC ya. Apakah mungkin nanti yang mendapatkan medali emas yang kita berikan kartunya? Karena kartu ini unik Pak. Jadi seperti contohnya misalnya kartu Shahrukan ya. Nah, berarti ketika Jessica Long itu menerima kartunya Shahrukan, dia bisa ketemu Shahrukan loh. Jadi itu kartu 100 CTF itu tidak hanya kartu memberikan semangat, tetapi juga bisa bertemu dengan orang yang memberi pesan. Iya, dengan orang yang memberi pesan. Seperti itu. Dan tidak mudah orang bisa menulis pesannya di kartu tersebut. Tidak mudah. Bu, kalau boleh saya tahu, di antara pesan-pesan yang sudah masuk, itu ada nggak yang Ibu ingat isinya, Bu? Ya, Pak Andrew lah tentunya ya. Pak Andrew itu waktu itu memberikan pesan apa, Bu? Masih ingat, Bu? There is strength in difference, diversity is a fact, inclusion is a choice. The Paralympic Games is the most transformational sport on earth. Itu ya pesannya ya, Bu ya. Bu, kalau boleh saya tahu, ketika Ibu mengajukan permohonan kepada Andre Persson sampai kemudian pesan itu sampai ke Ibu lagi, itu berapa lama, Bu? Seminggu? Yang mana pada saat yang tahun kemarin atau tahun kemarin? Tahun kemarin kan tahun kemarin itu, kan berarti kan waktu mau launching, kan Ibu kan mohon kepada Andre Persson untuk menyampaikan pesan, menuliskan pesan. Waktu itu dia ada di luar negeri, jadi kira-kira sekitar 9 hari ya. Oh, 9 hari. 9 hari baru dapat pesan dan itu 1 hari sebelum pelancingan. Oh, sebelum pelancingan ya. Jadi tanggal 10 berarti kok? Iya, tanggal 10. Juli 2025. Iya. Bu, di antara pemberi pesan itu, adakah yang paling lama kemudian merespon permintaan itu? Banyak sekali. Ini sampai saya sudah tunggu sampai 4 bulan, Pak, belum dapat. Siapa itu, Bu? Waduh, nggak boleh disebut namanya, nanti orangnya marah. Iya. Ya, tapi maksudnya nih ada juga yang kemarin saya barusan dapat dari negara lain gitu ya Pak ya. Itu juga begitu. Padahal dia dari tim dari Kemenpora juga ya. Dia juga bilang, "Duh, gimana ya ini ya ngomongnya apa?" gitu. Itu sampai 3 minggu Pak. Jadi dia harus berpikir dulu. Jadi memang saya bilang tidak mudah ya. Untuk memberikan pesannya tidak mudah. Nah, Bu, apakah Ibu memberikan kisi-kisi gitu kepada orang itu? Oh, pesannya harus begini, harus begitu gitu. Ada kisi-kisinya nggak? Enggak, saya cuma bilang bisa pesan cinta, bisa pesan semangat, tapi kalau bisa 3 kalimat ya. Nah, pada prinsipnya pas 3 kalimat itu orang-orang pada mengalami kesulitan, Pak. Akhirnya saya rubah, udah 1 kalimat boleh. Karena saya melihat jadi harapannya 3 kalimat, tapi oke lah 1 kalimat gitu ya. Karena banyak presiden NPC yang memberikan cuma 1 kalimat. Nah, saya melihat, aduh, ini kayaknya mungkin akan lebih bagus. Orang juga tidak berpikirnya lama sekali dengan adanya 1 kalimat. Oke, gitu. Bu, kalau boleh saya tahu, Bu, di antara orang-orang yang memberikan pesan-pesan ini, pesan apa selain dari Pak Andre yang apa ya, yang menggetarkan lah gitu, ada nggak?
Masih ingat? Selain yang pesannya Pak Andre Person tadi, meskipun itu pendek, ada nggak yang menggetarkan Ya hati? tentunya Gitu? Pak Majid ya, Presiden ASEAN Paralympic Committee itu bagus sih pesannya. Jadi yang saya ingat adalah Together We Are Stronger. Saya ingat yang kata-kata itu bagus. Ya, Pak. Kalau Pak Okto malah memberikan Raja Sabta Oktohari memberikan berupa video panjang. Gitu. Ya. Oke. Bu, ada selain itu juga ada Ibu menginisiasi ada konser katanya. Oh ya, konser itu dilakukan di mana dan kapan Bu itu? Itu 31 Januari 2026. Jadi konser itu diberi nama konser International Charity 100 CTFP. International Charity Concert 100 CTFP. Ya. Itu dilakukan kapan, Bu? 31 Januari 2026. Di Jakarta. Di Jakarta di Sari Pacific Hotel. Ya. Nah, apa yang bisa Ibu ceritakan dari konser itu? Konser itu semuanya serba tidak ada uang yang dikeluarkan, Pak. Jadi tempatnya zero budget lah ya. Sangat zero sekali. Bahkan IO-nya pun saya tidak ada IO. Jadi saya ini sebagai yang punya tuan rumah, tetapi saya juga bisa mengurusin tempat duduk masing-masing. Jadi saya sebagai pelayan di sini, walaupun saya sebagai host ya, tapi saya tetap memposisikan saya sebagai pelayan Tuhan gitu. Jadi saya tahu kalian duduk di mana, satu persatu saya hafal begitu Pak. Tempat duduknya apanya tuh saya urusin. Jadi tidak ada IO juga. Itu diurusi sendiri gitu ya? Diurusin sendiri, iya. Dan saya senang karena mengundang 200 kaum difabel. 200 dari Indonesia dari Jakarta. Dari luar Indonesia ada di Jakarta aja. Kalau yang difabel di Jakarta aja. Difabel kaum difabelnya. Bisa cerita Bu, selebritis atau artis atau penyanyi yang tampil di acara itu Bu? Tentunya Mas Dwiki sama Mbak Ita. Ita Purnamasari ya. Kemudian juga ada Andrigo. Kemudian ada Yohan dari Musika Studio. Terus kemudian ada Grace yang dari Taiwan ya. Terus kemudian kita juga ada penyanyi difabel seperti Moreno dan Gwen. Terus kemudian juga ada penari difabel seperti Kitty dan Hawa. Jadi para artis itu nggak dihonor? Tidak sama sekali. Ya, semuanya termasuk lokasi itu juga nggak bayar ya Bu ya? Tidak. Mas Wiki pun juga bicara waktu itu ke media kok, Mbak Ita juga, kami ini nggak dibayar sama sekali. Benar. Itu bagaimana cara pendekatannya Bu supaya mereka dengan rela hati sebagai seorang penyanyi, musisi itu gimana tuh? Bagaimana ya? Karena mereka malah seneng Pak, malah nanya lagi, ada nggak acara begini? Loh Pak, ini nggak cuman dari pihak musisinya ya, sound systemnya itu bagus sekali Pak. Terus kemudian dari Pak Jose itu, dari Pak Ari ya, yang dari Pak Jose itu saya sampai kaget karena kan ketika saya melihat panggungnya itu, panggung dan ada apa sih Pak? Ada kayak laser ya, laser warna-warna gitu. Itu mengagetkan saya. Terus kemudian juga ada tari saman juga gitu kan. Jadi semuanya itu membuat saya tuh terharu gitu. Saya sangat terharu. Saya bilang, ya ampun, ini konser nggak keluar uang sama sekali, tapi hasilnya udah bagus. Sampai saya bilang sama Pak Jose, kemarin waktu pas saya ditanya kepengen seperti apa Bu ininya panggungnya, aku tuh kepengen kayak konser Korea gitu loh. Dia punya visualnya, saya bilang gitu. Terus Pak Jose bilang, wih tapi Bu Natali bilang nggak ada biaya ya. Gimana caranya jadi konser Korea gitu ya? Tapi ternyata Pak, pada saat kejadian itu visualnya sudah seperti konser Korea. Saya nggak tahu bagaimana Pak Jose mengumpulkan orang. Jadi Ibu nggak tahu persis bagaimana cara dia ya? Iya, saking saya ngurusin satu-satu anak difabel, saya tidak ikut gladi resik juga. Karena prinsip saya satu, ketika saya punya acara saya jadi pelayan. Saya selalu begitu. Bu, itu apakah orang-orang yang terlibat itu Ibu kenal semua kayak Dwiki, Ita Purnamasari? Kenal semua. Memang kenal ya? Iya, malah dibuka sama yang dahulu sekarang jadi former Sekjen ASEAN Parasport Federation itu yang membukanya. Terus kemudian juga ada dari itu Ibu siapa? Frida Luciana, Inspektor Jenderal ya dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, ikut menyanyi juga. Saya ada kelupaan. Jadi Ibu Frida Luciana juga menyanyi. Dan itu sebenarnya tadi itu adalah diberi label charity ya Bu ya. Iya, charity. Nah itu artinya kita ingin mendapatkan sesuatu lah dari itu.
Iya. Emang di forum itu kita bisa mengumpulkan sesuatu? Tidak. Oh tidak ya? Sampai ada orang bilang, Nat, mbok dikasih QRIS di apa nih, di bunga, jadi orang tuh bisa nyumbang. Karena ini padahal sebenarnya Pak ya, konsernya itu tuh kita membantu Aceh Pak, tetapi di situ kita tidak mengumpulkan charity. Nah, saya lebih ke arah orang-orang yang sudah kita kenal, kayak donatur pribadi-pribadi yang mungkin nggak datang ke konser, nggak ikut acaranya konser, malah kita mencarikan donasi dari para perorangan. Oh gitu. Jadi di konser tidak ada sama sekali, karena memang tujuan kita adalah menyenangkan 200 kaum difabel itu. Kan belum pernah ada 200 orang seneng-seneng dihibur sama Dwiki Darmawan. Sampai dia bilang gini, kemarin perasaan pergi ke konsernya Mas Dwiki itu gila keren banget. Sekarang Mas Dwiki yang hibur saya ya Bu Natali. Dia bilang begitu. Anak difabel, saya bilang ya ini kan belum pernah ada kegiatan seperti ini. Ya. Terus kita juga memberikan apresiasi kan Pak kepada bisnis leader 100 CTFP Indonesia. Oh jadi di forum itu juga ada semacam awarding gitu ya, semacam ya? Iya, semacam itu. Jadi itu yang 27 tokoh Indonesia Pak. Yang gitu ya? Yang diakui secara internasional 100 CTFP itu 27 dari Indonesia. Ya, kalau boleh kita tahu Bu, contoh di antara awarding itu semisal apa waktu itu yang diberikan di acara saya memberikan konser itu? Kartu card of honor aja. Kartnya lebih besar, tidak kecil tapi lebih besar. Itu namanya card of honor. Ya, seperti itu aja sih. Tetapi kan nama dia ini, dia bisa terdaftar secara resmi untuk dia bisa memberikan souvenir atlet. Gitu ya? Iya, nantinya gitu. Jadi kan ada orang-orang yang mungkin kepengen memberikan atlet. Nah ini nggak usah berupa apa-apa, kan bingung juga atlet mau dikasih apa, dan bisa berupa kartu gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Bu, apakah gerakan 100 Celebrity Stock for para atlet sini akan berlangsung terus? Artinya terus gitu atau berhenti? Itu hanya Tuhan yang tahu, Pak. Karena semua itu saya jalan, kalau Tuhan bilang jalan-jalan, Tuhan bilang stop. Jadi ini sebuah gerakan iman ya, sampai Mr. Andrew bisa memberikan supportnya secara istilahnya semua orang boleh lihat, semua orang boleh tahu nih IPC sama Maria Moniclasus Foundation support gitu. Itu juga bukan pemikiran saya. Meskipun Ibu sebenarnya nggak kenal sama dia ya? Kenal Pak. Oh kenal ya? Saya kenal kan. Jadi saya kenal. Jadi waktu itu kan dua kali ketemu dan sudah kenal. Terus kemudian kita juga ber-email itu. Nah ini yang luar biasanya Pak. Timnya IPC itu dari operator sampai timnya intinya Mr. Andrew itu kayak keluarga buat saya. Oh, gitu. Akhirnya begitu. Awalnya tadi tidak kenal. Awalnya nggak kenal. Tidak kenal. Terus sama kenal sekali. secara kebetulan gitu. Kenalnya itu pada saat Asian Para Games Hangzhou. Oh di Cina. Di sana saya ketemu pada saat breakfast, ya kan? Yang dia bilang bahwa ternyata kamu ya yang bikin lagu ya untuk yang kemarin ya pembukaan Asian Para Games Hangzhou. Oh iya, dengan izin Tuhan saya bilang. Terus bilang, oh ya sayang ya, IPC sudah ada lagunya. Kalau enggak, jadi Ibu yang menciptakan lagu untuk Para Games di Guangzhou. Tuhan izinkan menciptakan lagu anthemnya Pak. Oh lagu anthemnya ya? Iya lagu anthemnya. Jadi itu lagu yang akan diputar terus ketika Asian Para Games manapun. Ya. Ibu, emang Ibu pencipta lagu sebelumnya? Ya bagaimana ya, kan saya tuh hidupnya ngurusin anak difabel, orang difabel, orang sakit, orang yang hampir meninggal. Terus suatu saat ketika saya kepengen bikin lagu, saya tinggal telepon ke Tuhan aja. Saya bilang, Tuhan, saya pengen bikin lagu gitu ya. Ya udah, terus Tuhan kasih saya melodi dan saya bilang, tapi saya nggak, ini royalti saya nggak mau, saya mau kasih ke dunia aja. Ya, terus syairnya gimana? Bisa. Jadi saya koret-koret aja kertas. Oh, gitu. keluar ya itu nggak tahu ya, pokoknya dengan mengoret-oret kertas saya bisa punya punya lirik. Notasinya yang bikin siapa? Saya menyanyi Pak, saya rekam, saya nggak bisa not balok. Oh gitu ya? Iya, saya nggak bisa, saya menyanyi lagunya saya bisa. Terus nanti yang menuangkan nanti kan setelah Ibu ratoran ada notasinya nyanyi itu yang menuangkan dalam bentuk notasi siapa? Para musik arranger Pak. Jadi ada Tohpati, ada Purwacaraka, ada Dwiki Darmawan. Kemudian ada sampai kita rekaman terbesar di Hollywood Pak. Jadi saya bikin lagu juga untuk Kate Middleton dan William.
Jadi Ibu berkolaborasi dengan para musisi profesional ya. Iya, dunia. Tapi bahan dasarnya dari Ibu kan? Iya, harus sama Ya, melodinya itu. So far Ibu sudah menciptakan berapa lagu? Jadi waktu April 2011 itu saya bisa ya Tuhan izinkan saya bisa menciptakan 25 lagu. Tapi kan tiap hari satu. Habis itu saya udah nggak bisa menciptakan lagi. Stop. Jadi so far 25. 25, tetapi yang sudah sampai ke dunia tuh mungkin kira-kira 15 gitu. Oh gitu ya, Bu? Ya 15. Itu kan semua kita berikan ke dunia dalam arti saya kasih. Nah, Bu, dari antara lagu-lagu itu temanya apa? Isinya apa? Lagu-lagu sebagian besar atau nano macam-macam, tapi macam-macam Pak. Sampai ada satu lagu saya yang disukai sama kedutaan Rusia dan dinyanyikan di hari kemerdekaan Rusia. Apa itu isinya? Aduh, sudah lupa juga sih Pak. karena saya kan saya tuh nggak mau lagu saya ada di YouTube juga gitu. Oh, jadi gitu ya? saya selalu simpen gitu kan. Saya juga kaget. You are still my friend kayaknya. Maka itu saya bilang, ini liriknya ini begini loh. Ini kan orang Rusia kan mungkin berbeda ya dengan pemikiran kita gitu ya. Tapi ya terjadi gitu Nah, hampir rata-rata dengan bahasa Rusia ya. Lagu Ibu itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris Pak. Saya nggak bisa bahasa Indonesia kalau bikin lagu, harus Inggris. Jadi bahasa Inggris semua tuh lagu? Iya, bahasa Inggris semua. Gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa kalau kita lihat gitu yang sudah publish itu berapa banyak? Yang publish itu yang bisa didengarkan oleh publik gitu. Selain yang lagu Paralimpik di enggak, Guangzhou. ya cuman Paralimpik aja. Yang lain enggak? Enggak, tetap saya simpen. Oh gitu ya. Ya, saya soalnya bukan yang di Rusia itu. Yang di Rusia itu kan ya sekali aja kan waktu pas hari kemerdekaan, habis itu kan perjanjiannya hanya dinyanyikan sekali di hari kemerdekaan Rusia, titik, udah. Maksudnya ini ya, Victory Day ya? Atau gimana? Iya, hari kemerdekaan Pak. Iya. Jadi sekali saja. Sekali jadi aja, nanti tahun depannya nggak diputar lagi. Ya buktinya itu enggak, karena kan dubesnya sudah kembali juga ke negaranya gitu. Pokoknya bukan lagu komersial yang saya suka. Saya bukan orang sosmed gitu, bukan. Terus lagunya tidak saya promo juga, tidak, malah saya simpen gitu. Tapi suatu saat saya perlu. Oh, nanti suatu saat akan dipublish gitu. Ya, kan sayang juga. Terus Bu. ada juga maka itu Pak, saya tuh merasa yang ciptain lagu tuh Tuhan ya. Jadi saya lupa. Nah kan saya bikin lagu anthemnya Asian Para Games Solo, saya sampai lupa. Judulnya S4E. Itu lagu anthemnya Asian Para Games di Solo. Oh iya. Berarti dua yang publish ya? Iya kan? Tiga kan anthemnya ASEAN, anthemnya ASEAN, terus sama S4E. Ya, harusnya ada satu lagi. Tapi mungkin ini yang akan, nggak tahu, nanti saya mau berkolaborasi dengan IPC mungkin. Iya. Tapi yang pasti sebenarnya secara personal Ibu itu bukan musisi ya sebenarnya kan? Iya, saya sampai kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa, tapi saya juga bingung sampai kalau orang tuh kalau dengerin lagu saya tuh ya, sampai para presiden NPC tuh langsung ngomong ke saya, gila lagunya anthem ASEAN ini Bu, luar biasa ya, touch heart ya. Oh iya ya. Nah, seperti itu Pak, karena ya. Oke, Bu. Meskipun Ibu pernah menceritakan mungkin di sejumlah tempat, tapi saya kepingin mengulang kembali gitu ya. Ibu berkhidmat di Yayasan Maria Monique Laswis Foundation tuh sejak kapan? 2007 Pak. 2007. Iya. Jadi 2007 mulai beraktivitas di Yayasan Maria Monique Laswis Foundation ya. Iya. Dan benar ya bahwa Maria Monique ini adalah putri Ibu ya? Ya, satu-satunya, iya. Jadi sekarang Ibu nggak punya putra-putri lagi? Iya, tidak. Dan kok di sini Laswis ini apa maksudnya Bu? Itu kan waktu itu kan si Maria Monique itu kan punya seperti ada bisikan di hati saya, Mom go around the world, find unfortunate kids and give them happiness. Nah, itu misi daripada Maria Monique. Gitu ya. Iya. Nah, terus setelah 2007 hingga hari ini Bu, apa yang Ibu lakukan ini mengalir begitu saja atau ada semacam draft perencanaan kegiatan kita atau gimana? Nggak ada perencanaan Pak, tapi mengalir begitu saja dan sudah hampir ke seluruh dunia.
kegiatannya. Ya. Seperti itu. Tapi nggak ada perencanaan. Bahkan kita itu selalu ke arah zero budget. Oh gitu. Maka itu inilah yang diapresiasi oleh IPC ketika kita melakukan semuanya tanpa budget gitu. Bu, kalau boleh saya tahu di Yayasan Maria Moniq Last Wish Foundation ini, apakah Ibu punya tim? Timnya itu ada ya kan, tetapi kan timnya itu ada di luar negeri juga Pak, karena kan yayasan ini kan disupport banyak negara-negara. Nah kita juga ada tim, tapi timnya kan kebanyakan ngurusin orang-orang cacat, orang-orang sakit. Tim yang contohnya gini, saya punya tim kreatif aja kaum difabel, saya nggak bisa kalau yang tidak difabel. Jadi semua tim kita tuh kaum difabel. Oh gitu ya, timnya semua difabel ya? Iya, kreatif kita malah yang kemarin itu konser kita bikin begitu bagus banner dan backdropnya itu kaum difabel yang saya bimbing. Ayo kamu bikin, dia bilang kali ini kamu bikin backdrop yang seperti Blackpink. Sampai kaget, hah gimana tuh Bu? Kan dia tunarungu kan, saya pakai handphone gitu. Akhirnya jadi Pak, bagus Pak. Masa Bu? Bisa ya? Bisa, saya bisa membimbing dia gitu. Jadi saya udah sulit dengan yang normal karena saya sudah terbiasa dengan yang kaum difabel. Iya. Bu, kalau boleh saya tahu, untuk menggerakkan mereka ini kan sebuah organisasi kan perlu dana itu pasti Bu, betul nggak? Atau enggak? Jadi kan banyak yang memberikan free ya Pak ya. Banyak memberikan free ya, kayak seperti kita misalnya ballroom aja free, makanan itu juga free, dan makanan yang diberikan sama para hotel itu makanan yang luxury loh Pak, yang enak-enak karena mereka bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan, itu ada yang satu kotak 600 ribuan. Itu makanan yang di konser kemarin satu kotak itu 600 ribu dari hotel, dan itu sampai orang tuh pada begini, ada di TikTok katanya. Itu ke Sari Pasifik tuh makan gratis enak banget tuh, dibiarin aja, ditaruh di luar. Saya biarin aja, saya bilang udah taruh aja di luar, terserah siapa yang mau ambil, terserah. Dan itu free ya Bu ya? Itu free, jadi seorang bisa pulang bawa 3 kotak 2 kotak. Oh gitu ya. Pak. Karena saya udah bilang ini kan nggak ada IO, ini pekerjaan Tuhan, ini acara Tuhan, silahkan siapapun yang bisa ngambil, ini silahkan. Dan semua kegiatan-kegiatan tuh kayak begitu juga? Iya, semua dengan iman, dan saya seperti telepon Tuhan semua Pak. Nah, untuk bekerja dengan Paralimpik, itu tidak mudah sekali. Karena kan begini Pak, kalau atlet-atletnya oke, tidak ada masalah ya. Tetapi ketika kita bekerja sama dengan pimpinan federasi, itu kan ada yang difabel juga, ada yang berkebutuhan khusus juga. Pemikiran mereka lain dengan kita. Gitu ya. Nah, kalau kita ada satu masalah, mereka menyelesaikan dengan diam 1000 bahasa. Atau mereka bisa tidak mau mengatasi sampai berapa lama atau bahkan berapa tahun. Nah itu nggak mudah Pak. Kita di situ benar-benar kita harus bekerja untuk Tuhan, sehingga bukannya kita kesel, tetapi kita doakan dia, kita maafkan dia, kita doakan dia. Nanti Tuhan yang atur semua baik kembali. Gitu. Lu nggak gampang Pak. Saya dari 2018, dan itu yang pertama kali membuka saya sampai bisa tahu Paralimpik itu Pak Raja Sabta Oktohari. Kan dia dulu kan ketua Inapgok ya. Nah, jadi saya waktu pas mau ke lapangan, kan dia yang punya lapangan gitu kan. Silakan Natali mau ngapain aja gitu. Sehingga saya dari situ saya berkembang, saya bisa kenal ini. Itu awalnya dari Asian Para Games 2018 juga. Iya. Bu, kalau boleh saya tahu, tim Ibu kalau kan tadi kan sudah berada di beberapa wilayah negara, itu di negara mana aja Bu? Kalau di Thailand ada, Singapura ada, Jepang ada ya. Apalagi sekarang 100 ETP banyak Pak, di semua negara ada Pak, di Greek ada, ya kan. Terus kemudian kan di Iran aja ada kok yang 100 ETP, kan udah kasih dua orang, ya. Dua orang dari Iran. Pujangga Iran. Iya, banyak Pak. Jadi mau negara mana ada Pak, Vietnam ada. Terus kemarin itu Belgia ada, Amerika ada, terus Italia ada. Jadi itu mereka menjadi networking juga ya akhirnya ya. Ya ada yang jadi networking, tapi kalau yang terutama tim saya yang benar-benar support sekali 100 CTFP dan mencari orang banyak itu adalah Maki Starfield. Dia adalah pelukis tersohor Jepang ya. Oh gitu. Pelukis dan penyair tersohor di Jepang. Maki Starfield. Iya. Bu, sepanjang Ibu berkhidmat di yayasan ini, berapa banyak
penyandang disabilitas tuh yang terjangkau? Jutaan ya? Masa Bu? Ya, sudah jutaan. Jadi karena kan tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara ya Pak. Sudah jutaan sih. Karena kita punya perjalanan tuh Miracle bisa 200.000 perjalanan. Iya. Karena tuh setiap hari kita melakukan kegiatan kan. Dan di situ kita menghimpun donatur secara perorangan. Tidak gitu. perusahaan Pak, perorangan. Perorangan ya. Iya. Tapi kalau perusahaan yang mau mensupport kita harus tahu style kita bagaimana. Bukan kita mencari mereka ya Pak, tapi mereka tuh yang merasa keluarga dengan kita ya bisa jalan. Kayak Merit tuh kan dari 2007 sampai sekarang. Merit internasional. Misal saya ke Jepang pun juga mereka akan support kegiatan kita. Itu di Jepang, nanti di mana gitu. Ya. Dan sampai kapan ini berkhidmat Ibu sendiri juga tidak tahu. Karena ini semua Tuhan yang atur ya Pak. Saya merasa perjalanan saya ini benar-benar dialarm sama Tuhan Pak. Saya merasakan itu. Setiap napas saya tuh gerakannya dari Tuhan semua. Bu, boleh nggak Ibu menyampaikan sesuatu kepada orang-orang di luar sana yang mengenai apapun? Oh ya, boleh. Gimana Bu? Jadi pesan saya adalah bergantunglah terus terhadap Tuhan 100%. Sekecil apapun tanyakan kepada Tuhan, kebingungan apapun tanyakan kepada Tuhan, pokoknya melulu Tuhan. Itu ya dari saya. Oke, demikian Tribuners ngobrol kami dengan Ibu Natalia Cahya. Beliau adalah pendiri Yayasan Harapan Terakhir Maria Monique atau Maria Monique Last Wish Foundation yang beberapa waktu belakangan ini menginisiasi gerakan 100 Celebrity Talk for para atletis yang kemudian mendapatkan respon luar biasa dari masyarakat internasional. Demikian moga-moga obrolan kita membawa manfaat. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan apapun yang terjadi, tetaplah berbahagia.